Yuk. Iya, Bang. Oke, Bang Bayem, Bang Jo, hari ini ada kegiatan apa nih Bang? Bang Yo. Bang Baim, Bang Gio, cobain dulu. Berdua. Saya itu dan mulai kemarin itu lagi coba buat ya rumah makan gratis. Namanya itu Silakan Makan Gratis. Nah, di sini itu saya sama Gio sama istrinya Dewi, kita itu kerjasama ya untuk buat rumah makan gratis. Dibilang mudah enggak, karena butuh niat. Karena nggak mau juga cuman bikin doang, habis itu hilang gitu aja. Jadi di sini agak meetingnya agak panjang sama Gio karena dia tahu produksi, harganya berapa, satuannya, kerjanya seperti apa, sistemnya. Karena Gio itu base-nya adalah catering. Nah catering itu dia itu sudah mulai dari jam 4 pagi, habis itu bersih-bersih, jam 7 mulai masak lagi, bersih-bersih lagi, jam 5 masak lagi. Dia itu sistemnya sudah tahu. Nah makanya saya sama Gio itu kayak memplanningkan ini tuh kemampuan dia dan insya Allah juga kemauan kita. Yuk kita bikin rumah makan gratis yuk. Kadang-kadang kita dari dulu mikirnya ini ya bikin restoran tuh untungnya berapa. Iya, sekarang kebalikan, kita nggak perlu mikirin untung tapi ya manfaatnya kita dapat. Amin. Tapi dalam rangka apa sih Kak? Jadi bikin rumah makan gratis. Rangka. Dalam rangka. Sebenarnya nggak ada dalam rangka sih. Tahu ini kadang-kadang pertanyaannya Nggak ada rangka. Nggak ada rangka, ini juga kebetulan banget sih. Jadi gue sekeluarga sama anak-anak semua kebetulan datang waktu itu jengukin Kenzo karena emang belum jenguk waktu itu kan. Terus pas mau balik, Gio jangan balik dulu, gue ada pengen ngobrol nih katanya. Jadi dia juga nggak tahu mau ngomong apa. nggak tahu mau ngomong apa karena dia lagi. Itu berapa lama yang lalu ya? 2-3 minggu ya? Iyalah 3 minggu yang lalu doang tuh. Nah akhirnya gue tungguin lah gitu kan, dia beres kerjaannya, ngobrol, gue pengen bikin rumah makan gratis nih katanya. Di mana? Tuh deket katanya gitu, yuk kita lihat yuk, ntar buat ininya buat itunya katanya gitu. Lu bisa nggak pegang ininya, manajemen produksinya? Gue bilang ya udah, gue sama istri gue kan emang di catering, gue bilang gitu. Ya udah lu support ininya, gue yang support manajemennya, yuk kita jalan bareng-bareng yuk gitu. Bang Bayem ini mau diadain terus gitu apa mungkin kan dari kemarin ya gitu atau seperti apa sih? Makanya pertama saya juga ngomong sama Gio, harusnya kita kapan ya Gio ya? Awalnya itu Tanggal berapa ya? 8. Jadi kalau Dewi ini yang mengerti soal uang segala Iya, dia itu lebih gimana? Ke ini sih, ke bahan bakunya, ke ininya, ke kayak misalnya kita Cara ngirimnya gimana? ya, cara ngirimnya, cara packing yang bagus tuh gimana supaya cepat dan lain sebagainya lah. Kayak misalnya buat masak 50 tuh butuh ininya berapa kilo, butuh 100 tuh berapa kilo. Nah, istri yang pegang deh. Kalau balik ke pertanyaannya sampai kapan ya, sampai selama-lamanya maunya. Jadi ekspornya itu mereka. Nah pas kemarin itu kita gagal gara-gara kita terlalu idealis. Kita maunya tuh jam 12 sekitar berapa pack, waktu pajaknya habis itu jam 5 berapa pack. Pas dihitung-hitung bukannya gimana kita kan maunya panjang ya, itu lumayan tinggi, bulannya tinggi banget. Jadi saya bilang sama mereka, kita jangan sampai kita cuma begini doang sebulan 2 bulan hilang, dengan kita menurunkan jumlahnya Pada awalan ya. Kita lihat dulu nih gimana ya orang ininya, nanti juga akan kebentuk sendiri. Maunya sih nggak di sini aja, maunya ke semuanya, dan itu kan maunya seterusnya sampai terus-terusan deh. Sampai terus-terusan. Untuk menunya sendiri ada request dari Bang Bayem gitu nggak sih atau gimana untuk menu makanannya? Menariknya dari rumah makan gratis Silakan Makan Gratis ini, menu yang dimakan sama mereka adalah menu yang dimakan sama saya. Jadi di kantor saya nanti kalian lihat ya, ini menunya sama persis apa yang dimakan sama orang kantor saya sama saya. Jadi perbedaannya sama sekali nggak ada. Jadi ya itu menariknya, jadi bukan kita buat asal-asal ya. Iya, beda-bedain gitu yang ngasih sama ini gitu. Rasanya biasa, rasanya kurang apa. Kalau saya kan harus makan enak. Saya maunya banyak, gue harus makan enak ya. Akhirnya udah sama seperti apa yang mereka makan. Nanti boleh cobain. Udah dibikinin. Target utama dari makan gratis ini siapa aja sih? Bu Dewi jawab, Bu Dewi. Bu Dewi dong.
target makannya ya yang pasti yang paling memerlukan lah, paling memerlukan yang kebetulan lewat sini atau tahu informasi mengenai rumah makan gratis ini. Seperti kemarin kita ada beberapa ya semacam survei kecil-kecilan deh gitu ya, survei kecil-kecilan. Ternyata yang paling banyak datang lewat itu ojol. Yang kedua itu yang paling banyak lewat itu kurir online. Terus baru sisanya itu pedagang-pedagang sekeliling kayak tukang sayur, tukang es doger dan petugas kebersihan daerah-daerah sini, kurang lebih begitu. Jadi saya tuh sering kalau misalkan saya di jalanan ya, habis itu kita ngobrol sama siapapun itu orang yang menengah ke bawah. Dia kalau yang kerja itu jarang sekali makan, dia cuma makan yang seadanya. Dan kalau dikasih sama orang tuh senangnya minta ampun. Buat dia itu 8.000, 5.000, 15.000 untuk dia cut per harinya itu, dia itu berguna banget buat keluarganya. Itu yang saya rasain kenapa saya harus buat rumah makan gratis ini. Sedikit yang kita kasih itu banyak manfaat buat dia. Dan saya juga mau bilang sama kalian semua, kita itu tidak akan bergerak sih kalau misalkan kita mau puasa Senin Kamis atau kita buat makan seperti ini kalau fadilahnya itu nggak ada. Jadi Senin Kamis itu kalau dipaksain, gue puasa dong Senin Kamis. Kalau misalnya nggak tahu manfaatnya, dia nggak akan ngelakuin apa-apa. Tapi ketika dia tahu kalau puasa Senin Kamis itu, lu tuh nggak perlu minta apa-apa, karena Allah itu paling tahu apa yang paling kita mau. Jadi diam aja, lakuin aja, pasti dia lakuin. Sama seperti ini, saya kenapa buat seperti ini karena saya pernah dengar pas waktu di Mekah dulu ya, orang lagi puasa, ketika kita ngasih makanan ke orang itu, pahala dia di hari itu semuanya di sebagian itu hampir sama dikasihkan ke kita. Jadi bayangin kalau misalnya kita bisa menafkahi berapa orang ini ya, yang dia itu menafkahi keluarganya semuanya. Saya punya niatan sama Gio sama Dewi juga, sama teman-teman di sini yang udah bekerja keras ya. Mudah-mudahan pahalanya ngalir buat kita insya Allah. Amin. Jadi kalau nggak ada itunya kan malah jadi kayak teknis aja ya, mau buka ini, mau ya mungkin dia mau memperlihatkan ke orang-orang gue udah buka nih, gue hebat nih, itu mana gitu. Kalau kita lebih ke arah apa sih manfaatnya buat kita, apa sih manfaatnya buat kehidupan kelak nanti. Bang, ini sehari seminggu berapa kali apa setiap kapan itu pokoknya? Maunya tiap hari, cuman minggu ini kita liburin dulu karena pekerjanya juga kita minimalis dulu ya. Iya. Karena memang kita itu tidak ada bantuan dari siapa-siapa. Tapi banyak nih kemarin sudah WhatsApp tuh bro dari Im gimana Im kalau misalkan ini mau bantu mau ini Mau ikutan deh istilahnya. dengan senang hati. Nah ketika itu misalkan besar atau gimana kan kita bisa buat tempat lain ya. Cuma sementara ini memang kita sendiri dan tidak minta ke orang-orang untuk ayo ini aduh itu enggak nih, karena buat apa kita buat ini kok nggak tahu bukan resiko bilangnya, nggak tahu pengeluaran kita berapa. Sekarang yang kita lakuin itu masih 100 kesananya pasti bisa mencapai yang pasti gede banget karena kita nggak tahu di sini bisa berapa menampungnya. Saya takutnya mau bazir aja makanannya, makanya kita 100 dulu ya. Kemarin tuh 100 berapa menit tuh? 140 menit habis. 40 menit. Nah, 140 menit kurang lebih habis. Itu pun karena perdana masih banyak yang belum tahu gitu. Nah kayaknya sih kalau udah mulai banyak yang tahu, lebih cepat lagi sih habisnya. Kayak rumah makan gratis itu ya, sebelum dia buka jam yang punya Adit ya, saya terinspirasi dari dia. Hai Adit, terima kasih ya, mudah-mudahan amalnya wah hebat dia tanpa bekerja apa-apa saya ngelakuin ini, mudah-mudahan semua pahala ini ke dia ya, karena dia menginspirasi saya. Jadi dia itu sebelum jam 12 teh sudah ada sekitar puluhan orang sampai ratusan orang yang ngantri. Nah kalau ini sudah terbentuk seperti itu baru kita membicarakan berapa ya setelah ini. Kalau awal-awal masih kita takutnya mau bazir makanannya. Iya. Kalau mulai juga Baim kan bilangnya kan, bro kita coba 250 siang, 250 sore. Iya gitu. itu dia. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan kalau apakah animonya sebesar itu gitu kan untuk awalan gitu. Lebih baik ya misalnya 100 udah mulai banyak yang tahu dan mulai banyak yang nggak kebagian, kita naikin 50 gitu. 150 mulai banyak lagi yang antri nggak kebagian, kita naikin 50. Nah lebih baik seperti itu sih. Untuk aku ngobrol masalah ini, mereka datang satu orang satu paket kan, atau misalnya dia bawa kerupuk dan anak di rumah seperti apa? Nah yang kemarin dia nih yang ada nih. Iya, nah itu jadi ada Dewi ya? jauh Dewi. Dewi terus jauh.
Kemarin juga ada beberapa. Jadi memang policy kita, kebijakan kita untuk memang supaya lebih tepat sasaran, tepat guna gitu. Iya nggak mas? Oh iya benar-benar. Supaya lebih tepat sasaran, lebih tepat guna apa yang kita berikan ini, itu kita punya policy tidak boleh diwakilkan. Ada juga kemarin ada, Mas, titip buat sana 15 gitu. Nah bisa lah. Ah, oh iya ya. ada kemarin. Saya nggak ada kemarin. 15 ini buat apa? Buat siapa? Perlu apa enggak gitu kan? Nah kalau misalnya langsung ada yang ngambil 15 sini, 20 sini, 20 sini, ya 3 orang aja udah beres dong 100 gitu kan. Nah jadi emang lebih ke orang yang membutuhkan lah gitu, yang kebetulan lewat atau memang yang udah tahu. Jadi kayak yang ada kadang-kadang kemarin lucu tuh, ada anak SMP bertiga jalan gitu kan. Om, saya boleh nggak Om? Katanya gitu. Terus kata ini apa Bang Ending sini, coba di sini lihat khusus untuknya ada buat anak-anak nggak? Kalau nggak ada berarti nggak boleh makan katanya gitu. Jadi emang di depan udah kita tulisin juga tuh khusus untuk driver online, ada pemulung, tukang sapu jalan, kebersihan dan lain-lain. Takutnya kan anak-anak yang sebenarnya punya rumah, punya Iya. Pulang sekolah, duit jajan dia simpan, makan gratis tiap hari. Tapi yang sebenarnya juga nggak tahu ya ke depannya mau gimana, siapa target. Kita berjalan aja sih. Iya. Kita nggak pernah, takutnya juga yang kita susun di nggak perlu tiba-tiba perlu banget. Nah kita juga nggak tahu ya. Iya. Makanya kita jalanin dulu. Juga ini pertama kali ini kalian datang ke sini, saya pertama kali ngeliat ini gimana sih orang datang ini. Ini pertama kali karena kemarin saya nggak bisa datang ya, berhalangan. Bang Baim, support dari Kak Paula sendiri mungkin seperti apa? Oh dia support banget ya, karena ya kalau untuk orang lain mah dia pasti support banget, nggak perlu ditanyakan dan kemungkinan dia besok juga kesini untuk berbagi juga. Iya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.